Ya Ustadz, tadi yang mengenai dai yang tarif ya Ustadz ya. Memang ketika seorang dai dari daerah lalu dia kenal ke Jakarta ya, itu banyak mereka yang akhirnya berubah hatinya Ustadz, gitu ya kenyataannya. Dan ketika seorang dai sudah tenar, sudah populer gitu Ustadz ya, sehingga banyak jamaah yang ingin mendapatkan jadwal gitu Ustaz. Jadi akhirnya juga para pengurus-pengurus taklim itu banyak yang berebutan untuk mendapatkan jadwal dai yang tenar ini Ustaz. Akhirnya karena berlomba-lomba, para pengurus taklim pun berlomba-lomba untuk besar-besaran memberikan infak gitu Ustaz. Yang di sini bisa berani 2 juta, yang di sini bisa berani 3 juta, yang di sana bisa berani 5 juta. Mereka sengaja memberi yang besar untuk dai tersebut agar dai itu mau untuk diundang kembali nantinya gitu Ustaz. Jadi banyak pengurus taklim itu berlomba-lomba untuk mengundang dai yang tenar ya, dan mereka mau untuk besar-besaran infak. Jadi kondisi dai ini hatinya pun rusak karena pengaruh dari pengurus taklim yang berlomba-lomba untuk mengundang dai yang tenar ini gitu Ustaz. Itu fenomena para pengurus taklim gitu Ustaz. Karena pengurus taklim itu mengharapkan jamaahnya banyak, mengharapkan taklimnya terkenal, dikenal, karena untuk mereka itu bagaikan sebuah kehebatan jika majelis taklimnya itu bisa mengundang dai yang tenar. Jadi fenomenanya ini pun dari para pengurus taklim, mereka berlomba-lomba untuk mengundang dai yang tenar dan mereka berlomba-lomba untuk membayar yang besar gitu Ustadz ya, karena mereka mengharapkan jamaahnya banyak sehingga patokannya dengan jamaahnya banyak itu majelis taklimnya itu sudah sukses, sudah berhasil bisa mengundang dai yang tenar dan jamaahnya bisa banyak yang hadir. Itu fenomena pengurus taklimnya Ustaz. Sehingga kalau kita lihat sedikit sekali pengurus taklim itu yang pede gitu Ustaz ya untuk menghadirkan seorang dai gitu ya yang tidak terkenal. Jadi fenomenanya mereka itu berlomba-lomba untuk menghadirkan dai yang tenar gitu loh Ustaz, agar majelis taklimnya ikut tenar, agar majelis taklimnya juga ikut dikenal oleh jamaah, agar jamaahnya pun yang datang banyak. Seperti itu Ustadz ya. Terus akhirnya itu merusak keikhlasan Ustadz. Akhirnya mau tidak mau Ustadz itu mendapat panggilan kajian itu sangat banyak sekali Ustadz. Sehari itu bisa 10 kajian, dapat WA atau SMS itu bisa sampai ratusan untuk undangan. Sehingga mau gak mau harus dipilih. Akhirnya ujung-ujungnya dai yang tenar tersebut memilih ya mau tidak mau yang lebih besar infaknya dan yang lebih banyak jamaahnya. Karena pengaruh dari pengurus taklimnya juga gitu Ustaz. Nah akhirnya melihat begitu banyaknya undangan untuk dai yang tenar tersebut, terkadang ada mustami jamaah yang menawarkan ke dai tersebut untuk menjadi manajemennya Ustaz, untuk menjadi tim manajemennya, menawarkan ke dai tersebut bagaimana kalau ada yang mengundang Ustaz biar kami aja yang handle, jadi Ustaz tidak pusing, Ustaz sudah tahu aja jadwalnya ada di mana. Akhirnya timbullah karena dai tersebut sudah tenar dan banyak yang menginginkan, mau gak mau akhirnya dai tersebut mencoba dengan manajemen Ustaz. Nah dengan manajemen ini, diatur dengan manajemen ini, Ustadznya tinggal ngisi ya, terus manajemen ini yang menentukan siapa yang diterima ya, majelis taklim mana yang diterima untuk dai yang tenar ini mengisi
gitu Ustaz. Akhirnya berkembang mau nggak mau namanya orang seseorang tidak mungkin bekerja secara gratis gitu Ustaz. Akhirnya mau tidak mau manajemen ini harus digaji, harus dibayar. Akhirnya bertambahlah pembiayaan Ustaz. Pembiayaan untuk sebuah manajemen seperti itu Ustaz. Nah inilah yang kalau yang saya perhatikan gitu ya Ustaz ya. Jadi rusaknya keikhlasan dai pun karena dari pengurus taklim pun ingin terkenal pula Ustaz. Jadi banyak majelis taklim pun ingin dikenal. Jadi banyak majelis taklim pun berlomba-lomba ngundang dai-dai yang tenar untuk majelis taklimnya agar tenar dan dia berdapat mengundang jamaah yang banyak. Nah fenomena seperti ini bagaimana menurut Ustadz gitu ya? Karena kalau kita ya kalau saya sempat berpikir gitu Ustadz, kalau memang ada sebuah majelis taklim, dia mampu membayar seorang dai sekali datang 5 juta gitu ya misalnya Ustadz ya, kenapa dia tidak mengundang orang-orang fakir miskin ya, ajak makan orang-orang fakir miskin untuk datang ke majelis taklim dan dengarkan kajian, tidak perlu dari dai yang terkenal, dari dai yang mumpuni. Kemudian uang yang 5 jutanya itu bisa dibagi, mungkin buat dainya 1 juta, 4 jutanya untuk merangkul orang-orang yang miskin untuk mendengarkan kajian. Sebetulnya hal seperti itu kan sangat baik Ustadz, itu kan benar-benar dakwah ya Ustadz ya. Tapi kenyataannya di Jakarta majelis taklim itu berlomba-lomba untuk mencari dai tenar Ustadz. Akhirnya numpuklah undangan untuk yang dai tenar ini. Seperti itu loh Ustadz. Bagaimana menurut Ustadz? Baik. Terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan. Syukron jazilan. Ikhwati fillah azanallahu iyyakum. Mau tidak mau hal kondisi seperti ini harus kita diskusikan. Karena ada peralihan dari dakwahnya ikhlas, dakwah ilallah, dakwah kepada Allah, kemudian keikhlasannya hanya semata-mata Allah yang berikan rezeki, kemudian dengan asbab beberapa sikap, satu memang keikhlasan berubah gara-gara permainan dari majelis taklim, bukan permainan ya, dengan manajemen majelis taklim. Nah, kedua, apapun alasannya di majelis taklim tadi, seharusnya ustadz itu tidak goyah niatnya, tidak goyah imannya, tidak goyah tujuannya. Dan dia tidak akan pernah, maksud saya, tidak akan pernah melihat yang ngundang itu mau yang sedikit atau tidak. Kalau memang yang ngundang itu mungkin orang kecil sekalipun, tetap harus hadir. Tanda orang ikhlas begitu. Setelah itu ada seorang yang terkenal juga, sebenarnya beliau sederhana, secara manhajnya juga sederhana beliau. Qadarullah Allah yarham, sudah meninggal, semoga Allah ghufurullah, semoga Allah memuliakan beliau dan angkat derajatnya. Saya perhatikan akhlak beliau itu luar biasa. Beliau itu orang terkenal seluruh Indonesia ngundang kok, dunia ngundang ke beliau. Tapi saya lihat ketika ada pengurus tempat saya ngundang beliau itu, subhanallah ketika majelis ini langsung beliau kembalikan, ini buat mau masjid. Beberapa tempat gitu, pada situ jadwal diundang oleh presiden pada saat itu. Presiden itu karena ada jabatan di musola, enggak, dia batalin ke presiden, dia ngisi di musola. Masya Allah, luar biasa beliau. Allah yarham, beliau sudah meninggal. Jadi orang yang sederhana, manhajnya juga kurang, biasa saja, tapi keikhlasannya, rasa syukurnya itu luar biasa. Itu beliau itu Masya Allah. Nah, dan juga, dan enggak berpengaruh. Ustadz itu mau banyak, mau sedikit, sama aja, tetap menilai di sisi Allah itu adalah tetap juga mendapat pahala besar kan gitu. Mau banyak, mau sedikit. Kedua, ini saya nasihatkan kepada pengurus majelis taklim, mulailah menegakkan dakwah itu niatnya untuk menyebarkan sunnah. Walaupun mungkin niat awalnya syiar, tapi kalau dengan cara-cara seperti itu dimanjakan, harus begini, harus begitu, dengan manajemen seperti itu, menjadi beban buat yang lain, dalam arti sebagai pembanding, nanti orang lain jadi pembanding. Nah, sebaiknya hindari memfasilitasi, menyebabkan ketidakikhlasan sebagian dai tadi. Nah, jadi ada sebagian mungkin pengurus yang terkadang niatnya apa? Niat biar jamaahnya banyak. Nah, dakwah itu bukan niatnya jamaahnya banyak, tetapi
bagaimana orang itu bisa merubah akhlaknya kurang menjadi baik. Tadi kurang ibadah menjadi kuat ibadah. Karena mayoritas terus terang, penyakitnya sebagian jamaah sekarang, itu seringkali kalau sudah ngaji, nggak terasa bisikan setan masuk. Nah, ternyata ketika mereka masuk, dalam arti, maksud saya ketika seseorang itu berdakwah, maka dalam kondisi apapun tetap ikhlas. Mau banyak jamaahnya, mau sedikit tetap. Mau dikasih amplop atau tidak, dia tidak terpengaruh dengan kondisi. Kalau dia berpengaruh kondisi, ternyata itu sama mempengaruhi. Saya dapatkan ada teman saya itu, per sebulannya dai ini, bahwa dai sunnah juga beliau, itu per bulan ya, bisa mendapatkan 100 juta, 150 juta. Wah, itu luar biasa, Masya Allah. Hanya karena kajian, Masya Allah. Nah, di samping mungkin beliau keilmuannya luar biasa, tetapi gak bisa dibohongin hati, itu gak bisa. Dengan keadaan itu gak bisa dibohongin. Nah, saya lihat ada satu ustadz yang di sini yang memang Masya Allah luar biasa beliau. Ketika kan beliau katakan, Anda itu berangkat karena Allah atau tidak? Kalau bukan karena Allah, berhenti, jangan berangkat. Gitu. Nah, itu Masya Allah luar biasa, nasihat-nasihat beliau itu merubah karakter kita, akhlak kita. Jadi ustadz yang mungkin sering ngisi di sini juga, semoga Allah menjaga beliau insya Allah. Baik, ikhwati fillah, ajallahu yakum. Jadi mohon para pengurus tadi niatkan karena Allah semata. Maaf, saya baru ingat, banyak sebagian ummahat itu ketika datang majelis taklim itu, berlomba-lomba majelis taklim itu, satu karena melihat ustadz itu karena tenar. Ya, ini niatnya nggak benar. Kedua, ingin mengikuti kajian itu karena ustadz itu sekaligus plusnya ganteng. Ingin hadir ke majelis ustadz itu karena gantengnya itu, menikmati. Nah, ini hindari niat-niat seperti itu. Aku hadir majelis ilmu karena Allah, karena ingin mendapatkan ilmu. Aku ingin cinta Allah, cinta Nabi, cinta agama lewat ustadz itu, kan seperti itu.